Plus itu secara sederhana sebenarnya platform atau wadah buat teman-teman yang kita sebut ya social entrepreneur, entrepreneur atau usaha sosial, yaitu usaha-usaha yang sebenarnya bisnis, kebanyakan bentuknya bisnis, tapi mereka nggak cuma ingin menciptakan profit yang banyak gitu ya, tapi ingin membawa misi-misi sosial atau lingkungan. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Rolando Sambuaga kali ini bersama dengan Veronica Kolendam. Nah, kita berdua akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sesuatu yang cukup menarik di sini, ya kan? Tentunya kita akan membahas terkait apa yang sudah dilakukan oleh sosok individu ataupun komunitas yang tentunya sudah berdampak begitu di lingkungan sekitarnya. And ladies and gentlemen, welcome to Go Impact. Go Impact the World. Nah, kali ini kita sudah ada narasumber yang kece banget nih Bu ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan platform usaha sosial. Nah, seperti apa yang mereka sudah lakukan dan bagaimana sejauh ini perkembangannya. Sudah ada Novi Meanto. Halo. Novi Meanto, apa kabar? Baik. Apa kabar Novi? Novi, kece sekali hari ini. Terima kasih. Terima kasih udah diundang. Ya, ini penting soalnya, Roh. Betul sekali. Ini kita membahas selama ini kan kebanyakan individual ya. Yes. Individu yang memang berkarya dan berdampak. Kalau Novi ini mandor istilahnya, kayak open network, jaringan. Yes. Jadi plus ini kan jaringan wirausaha sosial atau wirsos atau apa sih, social entrepreneur gitu ya. Susah nih bahasanya kan. Ya, dan sekarang mungkin bisa diupdate Nov, mungkin a little bit about Plus. Plus itu singkatan platform usaha sosial. Nah itu tapi websitenya beda tuh, websitenya usahasosial.com. Nah itu orang kadang-kadang tersesat tuh, kayaknya boleh sih Nov nanti cari usahasosial.org gitu. Ya kan, supaya betul. Ada konsistensi gitu. Tapi memang cerita dulu deh sedikit tentang Plus. Apa itu Plus? Tadi network of who and what do you guys do? Nah itu dia. Kita kan lebih fokus ke pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan berkelanjutan ya. Betul. Konkretnya itu seperti apa sih yang dilakukan? Yes, betul. Jadi Plus itu secara sederhana sebenarnya platform atau wadah buat teman-teman yang kita sebut ya social entrepreneur, entrepreneur atau usaha sosial, yaitu usaha-usaha yang sebenarnya bisnis, kebanyakan bentuknya bisnis, tapi mereka nggak cuma ingin menciptakan profit yang banyak gitu ya, tapi ingin membawa misi-misi sosial atau lingkungan gitu. Jadi ya bisnis berdampak gitu ya. Lumayan. Dan jadi kebanyakan members, ini membership base kan ya. Yes, membersmu ini yang ada berapa sekarang? Sekarang yang aktif sebenarnya 800-an sih kalau kita data. Artinya itu 800 entitas kan jadinya ya. Entitas dalam bentuk apa nih kebanyakan? Kebanyakan yayasan apa PT? Nah, bahkan koperasi juga ada. Jadi kebanyakan mungkin masih PT. Jadi biasanya mereka geraknya karena dari bisnis gitu ya. Iya, bisa ada dari yayasan sih, tapi biasanya mereka memang startup atau UMKM gitu ya. Mulainya dari PT, baru setelah mereka berkembang, mereka bikin yayasan. Iya. Ada juga sekarang memang banyak yayasan yang udah besar gitu ya. Mereka mulai mencari sumber pendanaan baru. Jadi bikin PT kan? Bikin PT, itu di juga Indonesia bisa. Gitu tuh, kita selalu antara kejepit di antara di tengah lah. Ya, enggak, karena memang pilihannya cuma yayasan atau PT. Kalau di negara lain kan kita ada di tengah-tengahnya nih, kayak non-profit company gitu, atau community interest company kayak di Inggris dan yang lain sebagainya. Tapi Nov cerita, kalau members ini ya, kalau jadi membersnya Plus, what did I get? Kenapa dia mereka menjadi member gitu? Iya betul. Apa yang bakal mereka terima gitu? Iya. Sebenarnya kalau kita sebutnya komunitas, Plus komunitas gitu ya. Dan memang kalau treatmentnya gitu ya, itu sebenarnya beda-beda. Kebanyakan mereka tahu kitanya itu dari mengikuti programnya Plus. Jadi kita menjalankan program-program inkubasi, kompetisi ide gitu ya, atau ya program yang mentoring, training dan sebagainya.
yang mereka ikuti, yang kemudian setelah programnya selesai mereka jadi bagian dari Plus yang kita sebut Plus jadi harus gitu. Kayak melewati satu proses. Berapa lama tuh prosesnya? Betul. Biasanya paling cepat itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi intensif. Terus pakai testing nggak? Ada assessment dulu. Ada assignment. Bahkan sebelum ada ujiannya masuk itu mereka ada kriterianya. Gitu ya. Biasanya kriterianya apa? Boleh ceritain biasanya yang mungkin. paling basic tuh at least ada idenya ada. Jadi nggak datang kayak kita cuma pengen belajar gitu-gitu. Biasanya ide usaha sosialnya apa. Terus kalau bisa nggak cuma sendiri, jadi bukan solopreneur, jadi ada timnya. Solopreneur. Itu juga banyak. Tapi kalau entrepreneur beneran dari Solo, kamu panggilnya apa? Iya, biasanya kita encourage mereka cari tim dulu gitu, karena biasanya itu susah kan kalau ngejalanin sendiri kan. Jadi harus berkelompok, betul istilahnya. Berkelompok. Ada satu orang lagi lah yang bisa backup. Minimal gitu. ya. Minimal. Terus misi sosialnya apa? Jadi bukan cuma bisnis aja gitu mereka datang atau daftar. Jadi at least mereka mengklaim gitu ya, mereka ingin menciptakan dampak di mana. Gitu. Jadi sekarang arahnya lebih kepada inkubasi ya? Inkubasi, pendampingan inkubasi ide sampai mereka udah mulai atau mereka udah mulai dikit lalu digedein? Bisa dua-duanya. Tapi itu masih dalam fase inkubasi ya? Iya. That's good. Mostly early stage. Jadi memang terus mereka tahu dari mana kalau kamu start intake lagi? We have class opening setahun berapa kelas? Itu beda-beda karena kita kerjasama dengan mitra. Jadi biasanya kita kerjasama dengan lembaga misalnya UNDP gitu ya. Nah mereka di setiap tahun biasanya itu ada tuh program. Ada intake bersama dengan UNDP. Betul. UNDP misalnya. Atau yang lagi jalan juga TikTok gitu ya. Kita juga sedang sama TikTok tuh jalan. Menarik sekali ya. Tapi kalau so far yang memberikan pendampingan itu memang langsung dari Plus sendiri atau ada bekerja sama dengan mitra lain seperti itu? Iya, kalau kita biasanya memang gabungan. Jadi ada dari tim Plus yang memang sesuai dengan topik lah ya. Kalau social entrepreneurship biasanya memang kita yang kita tahu lah gitu ya dan memang punya materinya. Jadi kita mengembangkan kurikulum dan punya materi belajarnya. Modul-modul itu ada juga di online. Ada di usahasosial.com itu. Ada di online. Jadi orang bisa belajar secara mandiri. Tapi mungkin at some point kalau mau lanjutan ngeles lanjutan gitu boleh. Dan ditemenin gitu ya, maksudnya ada yang ngajarin gitu. Nah, itu kalau misalnya ditaruh di website, berarti orang bisa dengan secara cuma-cuma gitu belajar sendiri gitu. Iya, bisa. Belajar sendiri, baca sendiri lah. Tapi at some point kayaknya mereka akan ikut kalau perlu mereka ikut belajar kelas lagi gitu. Kita juga biasanya mengkoneksikan mereka ke expert lah kita sebut ya, atau koneksi-koneksi misalnya usaha sosial yang lebih berkembang yang bisa mentoring mereka. Nah, biasanya itu bagian dari program itu tuh. Kalau dengan TikTok tadi nyebut seperti apa gitu kira-kira inisiasinya gitu, inisiatifnya. Jadi sebenarnya kalau kerjasama dengan TikTok mereka ingin gitu ya mengembangkan UMKM yang ada di daerah, beberapa daerah. Ya mereka juga bekerja sama dengan Kemenparekraf. Jadi memang daerah-daerah itu yang daerah wisata yang menjadi prioritas, misalnya Labuan Bajo, Samosir. Jadi ntar dulu, si UMKM ini udah jualan di TikTok apa belum dikembangkan supaya bisa? Dikembangkan supaya mereka jadi skill digitalnya penting kan? Ini yang namanya adding value to your business ya kan? Dimana si TikToknya seperti ada rasa sosialnya, ada CSR-nya, tapi CSR ini bisa balik lagi memperkuat bisnis mereka dong. Kalau mereka lakukan ini dalam kapasitas besar, artinya there will be more marketers atau apa sih istilahnya kalau yang jualan di content creator atau bisa buka toko online ya dengan TikTok. Jadi itu berarti yang diajarin seperti digital marketing. Betul. Membuat konten juga. Berarti si sosmed ini akhirnya memang reach langsung ke mereka gitu untuk dikembangin begitu. Sampai akhirnya mereka bisa mandiri dan berkembang. Nah, TikTok sendiri memberikan modul ke Plus atau Plus mengadakan atau membangun modul untuk khusus produk ini biasanya seperti apa? Nah, jadi itu memang tujuannya kan sebenarnya bukan hanya digital skill ya, tapi bagaimana mereka sebagai bisnis atau UMKM bisa berkembang gitu ya. Jadi TikTok memberikan modul yang memang berkaitan dengan TikTok gitu ya. Jadi udah ada beberapa modul yang mereka berikan ke kita, tapi secara satu program itu Plus yang mengembangkannya.
Jadi masuknya nggak langsung tiba-tiba, kita akan live stream nih gitu. Enggak dong, masuknya dari introduction misalnya, apa sih digital marketing, apa sih pentingnya, ya basic. Bahkan kita juga bekerja sama dengan UKM Indonesia, itu mengembangkan modul tentang literasi keuangan. Karena itu juga penting gitu. Jadi ternyata memang banyak teman-teman UMKM yang nggak paham gitu kan. Contoh konkretnya begitu yang dilakukan Plus kepada mitra, saya sebutnya mitra ya, para pelaku usaha pelaku usaha sosial ini memberikan pendampingan secara langsung begitu dengan memberikan modul dan seterusnya seperti melakukan training langsung offline. Jadi ada fasilitator gitu ya yang memang bawa materi, setelah itu pendampingan. Ya, sampai mereka ready gitu ya untuk sasaran dengan TikTok ini. Memberdayakan berapa? Totalnya 300 mungkin ada. 300 ya? Lumayan ya? Iya. 300 ini bisa jadi member lagi? Bisa. Lumayan. 300 UMKM ini? 300 UMKM, iya. Karena UMKM itu sebenarnya kan, apalagi yang teman-teman yang ada di daerah ya, mereka itu mostly community based. Jadi, ada unsur social enterprise-nya. Kenapa Plus tertarik juga ikut, maksudnya bekerja sama dengan TikTok gitu ya. Karena kita juga tahu sebenarnya di teman-teman yang UMKM di daerah ini, mereka bawa misi yang baik gitu. Yang sayang kalau misalnya kita nggak coba untuk reach out dan kembangkan. Gitu. Jadi kan ketika pertama kali Plus mengumumkan mengenai hal ini gitu kan, disebar gitu ya. Ini responnya cukup banyak begitu ya. Banyak yang ikut sampai sekarang akhirnya sudah ada 800 entitas tadi. Dan itu kebanyakan tentunya ini kan 800 nih yang lolos seleksi ya kan. Ada ribuan lain mungkin akhirnya gugur. Kebanyakan gugur di bagian apa itu? Soalnya kan ini kan menarik banget ya Bu ya. Ini menarik banget. Jadi apalagi zaman sekarang yang orang susah nyari kerjaan gitu. Dan mereka berpikir untuk berusaha gitu ya, berwirausaha, apalagi di bagian sosial ini juga cukup menarik gitu ya, sudah bisa ya ada sosialnya di sini. Mungkin jadi failure sekali ya. Apa yang members yang keluar atau social enterprise yang no longer social enterprise over time, itu kenapa gitu? Menurut observasi. Menurut observasi ya. Jadi tapi menarik nih untuk kita studi sebenarnya. Belum sempat kita cek. Jadi kebanyakan memang ini observasi ya, karakteristik dari usaha social entrepreneur ini misalnya anak-anak muda, orang-orang muda yang baru lulus kuliah atau baru tahun pertama kerja gitu ya biasanya. Jadi mereka masih mencari tahu gitu ya, they're still finding themselves gitu ya. Jadi biasanya failure-nya itu lebih ke mereka coba terus mungkin motivasinya hilang atau ada yang kurang sesuai dengan yang mereka expect, mereka ganti haluan. Bisa jadi mereka buka social enterprise yang lain gitu. Jadi finding another social enterprise atau mereka kerja jadinya. Tapi kebanyakan memang masih ada di ekosistemnya. Bisa jadi mereka bekerja di mungkin pemerintah yang banyak mendukung ya usaha sosial dan sebagainya. Itu failure-nya lebih karena mereka masih mencari. Tapi so far nih dari 800 ini yang memang stand out itu siapa nih? Sekarang akhirnya memang dimulai dari nol banget nih Bu ya kan? Dari nol banget sampai akhirnya dibekali gitu segala macam sampai akhirnya mereka sekarang bisa stand out dan sustainable itu ada siapa? Rata-rata usia surviving bisnisnya ini ya kan krusial juga kan. Dulu yang mungkin di 2016 waktu Plus on fire banget dulu baru mulai. Are they still around gitu today atau you talking about 800 yang berbeda lagi nih? Oh iya. Apa masih dari awal gitu? Iya. Sebenarnya kalau dibilang dari awal banget, mungkin ada ya, tapi sedikit ya? Iya sedikit gitu, sedikit. Gitu, udah jadi berganti. Dan kebanyakan, iya. Jadi karena kita pendekatannya juga ekosistem gitu ya, bisa jadi mereka udah nggak terlibat di Plus, tapi mereka ikut ke jaringan yang lain yang memang lebih tepat buat mereka. Karena fokusnya Plus kan balik lagi ke early stage gitu ya. Jadi once they pass the early stages, udah mature, ini graduation. Betul. Jadi dari yang mungkin boleh juga tuh ada kalau datanya ya. Dari yang graduate, berapa sih dari sekian member yang graduate dan graduate karena mereka berkembang usahanya, which is good. Karena ya kita nggak bisa klaim secara langsung, tapi mungkin Plus juga bisa turut berbangga gitu kan. So that's something interesting. Jadi mereka ikut
Jadi misalnya dari awal di Plus, terus mereka jadinya ikut program akselerasi gitu ya, yang kemudian mendapatkan misalnya ya investment atau mereka mendapatkan pasar yang lebih luas sampai bisa ekspor dan sebagainya, itu juga ada sih. Tapi terbanyak di bidang apa? Kalau dari riset kita itu ada 3 sih. Yang terbanyak pertama education sebenarnya. Jadi memang edtech atau education tanpa teknologi. Education teknologi, ada unsur teknologinya. Tapi ada juga yang memang ya education, misalnya bukan cuma sekolah ya, tapi lebih ke service psychology dan tapi mereka melabel sebagai itu education gitu ya. Counseling gitu ya. Juga ada. Berarti bentuk mentoringnya berapa lama tuh? Sampai akhirnya mereka graduate? Tergantung program. Jadi paling cepat tuh 3 bulan ya intensifnya. Ada yang kalau programnya memang yang long term bahkan setahun mentoring gitu. Baru mereka quote graduate ya. Jadi kalau members ini, how do they know their members? Do they pay like membership fee atau how? Iya, maksudnya yang tahu member tuh orang plusnya tahu dia member, dia tahu nggak sih dia membernya plus gitu. Kadang-kadang kan suka confuse di situ. Iya. Ya, jadi memang untuk sekarang platform kita free. Jadi karena kita juga ingin membuka akses sebanyak mungkin gitu ya ke informasi dan network. Jadi 800 itu sebenarnya ke kita sign in sendiri. Jadi platformnya sekarang udah beda, agak sedikit berbeda. Jadi bentuknya bukan yang kayak mereka bisa sign in, tapi yang tadi lewat program atau mereka connect ke kita, ada konsultasi dan sebagainya. Nah, diskusinya itu banyak terjadi di WhatsApp group. Jadi di grup WhatsApp yang memang kita usahakan untuk aktif share informasi dan sebagainya. Nah, dari WhatsApp grup modelnya. Nah, tapi itu juga nggak 800-annya gitu. Jadi 800 itu ada di database kita lah ya. Memang mereka ya itu pernah involve sebagai peserta program dan sebagainya, yang kita biasa paling banyak tuh ya newsletter paling sering interaksinya. Nah, tapi dari 800 itu sekitar 300 tuh yang masuk di WhatsApp group WhatsApp group di WhatsApp group. Iya, jadi itu ada tier juga nih. Tadi kalau nggak salah dengar for free ya, gratis. Betul. Jadi mereka ini semua gratis. Dari pungut biaya sama sekali. Iya. Makanya kedepannya kita jadi sebenarnya kita ngasih modul ya anyway. Benar. Ngasih materi nih. Banyak sekali value ngasih ilmu gitu buat mereka dan gratis begitu, 100% gratis, nggak ada pembayaran apa-apa gitu segala macam. Gimana? Jadi mereka, nah iya boleh tanya tuh. Sustainability-nya gimana nih dari? Karena pertanyaannya kan dari 2016 sampai hari ini udah berapa tahun tuh? 8 tahun ya? Wow, 8 tahun ya. 8 tahun jaringan yang sudah eksis gitu dan memberikan layanan gratis kepada socialpreneur Indonesia. Sustainability-nya tuh how do you sustain yourself? Banyak yang mau tahu gitu. Iya. Tapi maksud saya. Jadi memang kita bekerja sama dengan mitra yang aku mention tadi nih, misalnya TikTok atau Ford Foundation gitu ya, lembaga donor atau mungkin perusahaan swasta yang under CSR-nya, itu mereka kan sebenarnya punya budget tuh, dan mereka memang punya mandat gitu ya untuk melakukan empowerment, untuk menjalankan program gitu ya. Jadi Plus hadir sebagai partner mereka, jadi kita mendapatkan grant atau mendapatkan service fee gitu ya, yang kemudian kita jadikan sebagai program yang jadinya peserta programnya nggak harus bayar karena dibayarin lah istilahnya. Sponsorin gitu. Nah ini menarik nih, ini sampai akhirnya dilirik sama Ford, ini gimana ceritanya nih? Nah ini kan cerita sedikit kali dong. Kalau cuma dalam negeri mungkin sampai akhirnya Ford itu mungkin ada campur tangan dari Bagaimana sampai akhirnya dilirik Ford? Iya. Jadi dengan Ford Foundation sebenarnya kita udah lumayan beberapa tahun tuh pendekatan Jadi mulainya sebenarnya dari kita bekerja sama dengan yayasan yang kemudian yang didanai oleh Ford Foundation. Jadi kita di-engage nih sama sebuah yayasan untuk menjalankan program Women Empowerment di Lombok. Jadi namanya Pro Women. Di awal-awal tuh kita lumayan
jadi implementer, partnernya. Yes, gitu. Karena Plus kan memang ya kita punya modul dan memang kita misinya ingin mengembangkan usaha sosial gitu ya. Jadi kita di-engage oleh si yayasan tersebut yang kemudian setelah itu ya kita udah kenal dong dengan donornya, ngobrol-ngobrol dan ternyata memang align tuh visi misinya dengan Ford Foundation. Nah, Ford Foundation itu kan memang lembaga yang base-nya di New York gitu ya, tapi mereka banyak melakukan program-program nih di Global South lah mereka sebut ya. Salah satunya Indonesia. Nah, yang jadi isu mereka itu adalah social justice. Gitu, social justice. Jadi bagaimana agar organisasi gitu ya, agar demokrasi lah gitu ya di Indonesia bisa tetap sehat. Oh, berarti sangat align gitu untuk Indonesia gitu ya? Iya, sangat align dengan Indonesia dan align juga dengan Plus karena kita juga mau social justice gitu ya. Iya, di Indonesia dalam bentuk apa tuh kalau dengan Ford? Kalau dengan Ford itu specifically targetingnya ke siapa? Nah, ini lumayan berbeda dengan yang tadi UMKM atau social enterprise. Tapi ini targetnya adalah NGO. Jadi non-profit yang atau organisasi masyarakat civil society organizations. Jadi banyak tuh sebenarnya NGO yang lahir dari udah 20 tahun berkembang gitu ya, dan mereka selama ini masih bergantung pada donor. Ya, salah satunya dari Ford Foundation gitu ya. Oh, jadi memberdayakan non-profit supaya bisa sustainable gitu. Betul. Jadi pendekatan Plus dengan usaha sosialnya itu juga jadi salah satu plus poinnya kita karena kita memberikan ini bentuk inovasi gitu kan untuk non-profit ini untuk bisa berpikir dalam ranah enterprising social mission gitu. Betul. Itu bahasanya Indonesia kalau enterprising social mission tuh bingung kan. Apa tuh? Apa ya? Tapi maksudnya kita bisa terus melakukan misi sosial tapi dengan tata cara entrepreneurship dan tata cara berpikir bagaimana berbisnis gitu ya. Kalau nggak enak kan soalnya membisniskan social mission kan nggak enak. Tapi it is actually enterprising. Karena memang sustainability sebenarnya poinnya di situ kan. Ketika kita punya sumber dana yang juga bukan hanya dari grant atau filantropi, tapi sumber dana dari kita menjual sesuatu, barang atau jasa, ya kan? Makanya banyak teman-teman sekarang yang mungkin punya toko, ya kan? Jualannya sih sebenarnya batik sama jualannya baju atau jualan sepatu, tapi ada misi sosialnya gitu sehingga mungkin pemberdayaan ini yang pemberdayaannya. 20 ya untuk 20 non-profit. Untuk 20 yang memang jadi grantee-nya penerima. Jadi mereka sudah sampai di mana sekarang perjalanan jadi itu, sustainability. Lumayan PR gitu ya. Tapi sebenarnya lebih ke karena 20 ini udah organisasi yang tadi yang sebut besar dan udah lama gitu ya. Jadi tuh kita ngomongin soal change of mindset-nya mereka. Yang kebanyakan misalnya kita masuk dengan pendekatan bisnis itu sangat langsung kayak kita bukan bisnis, ini tuh kita bawa ini loh, kita aktivis gitu, jiwa-jiwa aktivisnya masih sangat itu kadang masih bentrok loh. So I think mindset is a big battle. Karena memang banyak mereka yang berkarya di bidang sosial merasa harus didanai, merasa harus didanai oleh penyedia dana, donor, karena bukan investor ngomongnya ini. Bukan investor. Benar-benar grants, pemberi, giver, filantropis gitu. Itu mindset yang gak ada embel-embel apa-apa gitu ya. The whole battle yang no string attached kind of givers gitu. Sementara kalau perjuangan social enterprise di Indonesia adalah memandirikan kan. Kita punya misi sosial tapi lu harus mandiri dong secara finansial itu loh. Nah, itu mungkin yang menjadi battle terbesar mindset. Tapi memang
perjalanan ini berapa tahun di jalan dengan Ford Foundation? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jalan 2 tahun. Programnya itu 5 tahun. Oh, program 5 tahun. Tapi so far mereka happy kan ya? Ya. Oh ya, jadi sebenarnya di atas selain mendampingi 20 organisasi itu, jadi mandat besarnya adalah membangun yang kita sebut resource hub. Jadi sebenarnya platform, balik lagi ke platform. Balik lagi ke resource hub untuk NGO. Jadi resource hub yang memberikan informasi pembelajaran, kursus online gitu ya. Kita juga memproduksi kursus online dan yang semuanya di luar platformnya Plus. Di luar platformnya. Jadi berdiri sendiri. Namanya Resource Hub. Re-search.id. Namanya apa? Re-search.id. Re-search.id udah ada itu. Udah ada. Udah apa yang versi running, 2 lah ya. Ada modul-modul di situ. Betul. Tapi orang harus sign up dulu. Untuk akses. Online course-nya orang harus kalau di Plus orang harus sign up dulu nggak? Untuk akses modul apa? Ini udah open. Kalau di Plus langsung udah open ya? Open, oke. Baik. Nah, ini kan dari 2016 gitu ya. Akhirnya sudah berjalan sampai sekarang gitu, ups and downs. Terus luar biasa juga ini sudah dapat database yang cukup besar gitu segala macam dan sudah meluluskan beberapa entitas gitu ya. Nah, akhirnya mereka sudah berhasil mandiri. Sebetulnya kalau bisa kembali lagi misi utamanya atau mimpi besar dari Plus sendiri itu apa sih sejauh ini? Iya, mimpi besarnya sebenarnya lebih memperluas dampak lah ya, secara generalnya memperluas dampaknya Plus, tapi melalui membukakan akses yang semakin banyak ke social enterprise atau non-profit yang ada di luar, mungkin di luar Indonesia sih. Kita aimnya sebenarnya kita ingin go beyond Indonesia. Tapi sekarang mulainya dari Indonesia dulu. Region dulu kali, region. Betul, region. Mungkin global south akses dulu apa? gitu ya. Tadi Novi bilang akses apa yang dibutuhkan oleh social enterprise dalam observasi Plus selama ini? Aksesnya ke knowledge, ke information. Jadi melalui platform itu kita pakai untuk jadi rumahnya gitu ya, leverage sebagai tempat untuk kita upload semua informasi yang memang menurut kita ya bisa diberitahu ke social enterprise yang mungkin ada di Jayapura gitu, yang nggak punya akses, yang nggak bisa ke Jakarta, yang nggak punya mungkin cuma terbatas kuotanya atau apapun itu gitu ya, yang jadi mereka bisa mendapatkan akses yang sama. Jadi mimpi besarnya sebenarnya semuanya setara. Akses apa lagi yang dibutuhkan oleh knowledge, enterprise? Network juga. Jadi dengan tadi kita mengembangkan komunitas itu sebenarnya tujuan utamanya ekosistem untuk membangun jadi mereka bisa saling kenal. Kita juga ingin mengundang partners yang lain gitu ya. Dipetakan nggak sih kalau saling mengenal? Oh, ada di Banyumas ada ini. Jadi mereka do you do the mapping? Nah, jadi ada di website kita di usahasosial.com/map itu ada peta. Itu untuk sekarang sih masih social enterprise-nya doang. Jadi partnersnya belum ada. Jadi kayak cuma peta dan nanti ada banyak titik-titik yang bisa diklik. Jadi misalnya di Jakarta ada berapa sih social enterprise? Bisa dilihat tuh. Kita bisa lihat lagi ya social enterprise-nya bergerak di bidang apa? Bisa. Ada ya? Ada. Bahkan ada link ke website mereka. Jadi bisa langsung terkoneksi gitu satu dengan yang lainnya gitu jadi ya. Itu yang 800 titik itu 800 membermu. Betul. Oke. Itu dari seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Wow. Iya. Wow. Iya. Nah, kalau Plus akses ya, kita masih bicara akses tadi, akses knowledge, akses network, ekosistem, komunitas, akses funding. Do you guys do anything about it? Karena bakal banyak pertanyaan nih yang pasti nanyanya soal funding. Karena kamu main di level inisiasi ya, di ini inkubasi. Sampai di level berapa sih barusan diserahin ke akselerator misalnya gitu. Mungkin diceritain sedikit supaya orang lebih paham peran Plus ya, dari ide sampai jadi viable business ya kan, atau jasa atau whatever the name itu, dan di level apa, graduate tadi disebut sama Rolando, dan dia diserahkan ke mungkin akselerator gitu. Iya. Sebenarnya banyak in relation to funding juga. Funding. Banyak, tapi ini side note banyak banget yang pertama kali dulu sih, sekarang udah semakin berkurang gitu ya. Yang ke Plus kayak
pas ditanya butuh apa, butuh dana gitu, butuh Semuanya bisa nggak kita dikenalin ke investor gitu. Padahal sebenarnya mereka masih tahap ide gitu, itu banyak. Nah, jadi yang kita lakukan sebenarnya kita nggak menolak mereka, tapi biasanya memang mereka ikut program di mana kita mencoba untuk mengajak mereka berpikir kembali. Jadi sebenarnya memang butuhnya resource gitu ya, dana gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan dari existing resource mereka? Jadi bentuknya ya pelatihan tadi, pendampingan. Kita beri resource dalam bentuk koneksi misalnya. Atau ya koneksi ke expert atau mungkin market kalau memang ada gitu ya. Agar mereka lihat dulu nih sebenarnya butuh dana sekarang atau ya kalau sekarang berapa nih gitu. Sampai bisa jadi kita temenin mereka untuk bangun pitch deck-nya. Bikin bisnis. Bikin bisnis plan-nya sampai pitch deck. Pitch deck itu bagian dari program. Bahkan banyak dibantuin sampai bikin pitch deck. Closing dari programnya itu pitching biasanya. Pitching. Iya, jadi terus kamu menghadirkan investor apa enggak nih? Kebanyakan kapan-kapan expert, ada yang mungkin investor, angel investor lah, nggak sampai kayak investor besar karena mereka masih kecil gitu ya. Jadi kebanyakan sebenarnya industry expert gitu, misalnya mereka di industrinya tech yang apa gitu ya. Ya kita jadi ini kayak istilahnya kayak American Idol gitu, Indonesian Idol, ada judgingnya, mereka pitch gitu. Mereka pitch terus nanti ada penilaiannya gitu. Dan ini dilakukan secara rutin. Iya. Setiap tahun pasti ada. Setiap tahun kalau 2-3 angkatan. Betul, 2-3 angkatan. Jadi keren banget nih ngebahas soal ini sebenarnya harusnya lain lagi ya. Harusnya lebih panjang nih durasinya gitu. Iya, karena mainnya di level kumpulan ya, kumpulan dari social entrepreneurs instead of kita ngomong sama social entrepreneur-nya. Nah, itu dia. Sebetulnya lebih panjang lagi kita pengen ngobrol, tapi ternyata waktu juga yang misahin kita. Mungkin ada closing statement dari Novi terkait hal ini, apa yang sedang dilakukan? Oke, jadi sebenarnya kita udah 8 tahun ya nggak berasa banget, tapi merasa sekarang tuh supporter dan partner kita semakin banyak gitu. Iya, semakin banyak. Untuk Plus dan Novi. Iya, jadi merasa sangat hopeful sih dan awareness dari teman-teman. Everybody wants to be hopeful. Di bidang ini soalnya kalau nggak ada harapan mati aja sih Rolando. Benar. Hope is the key thing. Idenya luar biasa yang memberikan hope buat banyak. Buat banyak orang gitu ya. Harus sustain dulu ya. Tapi Plusnya sendiri harus sustain dong. Kalau nggak bisa memberikan harapan. Karena dimulai dari harapan ini sampai akhirnya bisa sustain seperti ini dan akhirnya berdampak luas. Nah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua gitu ya untuk bisa ya memulai dengan hal yang baik, pasti akan diakhiri dengan baik juga begitu ya kan ya. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di Go Impact. Waktu juga ya akhirnya memisahkan kita. Kita ketemu lagi di next episode of Go Impact. Saya Rolando Sambuaga. Veronica Kolondap, Go Impact the World. See ya.